Here's Priyanka. Ini Priyanka. Good afternoon, everyone. I'm gonna just keep it here. Selamat siang semuanya. Saya akan menyimpannya di sini. Good afternoon, everybody. This is Ava. She's 16 years old. Ya, selamat siang semuanya. Ini apa? Dia berusia 16 tahun. An age where girls should be enjoying their innocence. Di usia di mana anak perempuan seharusnya menikmati kepolosan and joys of their youth, but she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her peers, an advocate for young girls and women around the world who may not have the opportunities that us sitting over here have. So, dan kegembiraan masa muda mereka, tetapi pada usia yang begitu muda mengerti pentingnya menjadi suara untuk rekan-rekannya dan advokat untuk gadis-gadis muda dan wanita di seluruh dunia yang mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kita duduk sini. receiving this honor from a hero like her makes this so much more exceptional. So, thank you. Sehingga menerima kehormatan ini dari pahlawan seperti dia membuat ini jauh lebih luar biasa dan jadi terima kasih. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. I'd like to Dan saya merasa terhormat, saya merasa sangat terhormat dan merasa terhormat untuk berbagi sore ini dengan Anda semua dan wanita luar biasa yang dihormati. Hari ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih, ucapan selamat saya kepada Anda masing-masing. extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat saya kepada Anda masing-masing, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, dan semua 50 wanita yang termasuk dalam dampak melaporkan pencapaian Anda. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Anda tidak hanya menginspirasi saya, tetapi juga banyak orang lain untuk bekerja keras, untuk menjadi lebih baik dan membuat lekuk di mana kita pun menjadi bisa. Jadi saya sangat bangga bisa berdiri di samping Anda. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why? Di dalam hidup Anda tahu bahwa ada saat-saat ketika Anda berhenti dan bertanya pada diri sendiri bagaimana kita bisa sampai di sini. Why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. And I find myself going back to the beginning. Mengapa saya berdiri di sini dengan baik jelas merupakan salah satu momen bagi saya dan saya menemukan diri saya kembali ke awal, kembali ke akar. To my roots, I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time.
Saya lahir dari orang tua yang luar biasa, yang bekerja sebagai dokter di Angkatan Darat India. Dia adalah anak pertama, dan sejauh yang dia ingat, dia merasa bangga dan bahagia 99% dari waktu. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? My brother was born a few Eh, Sedikit melebih-lebihkan pencapaian pribadi diperbolehkan dari waktu ke waktu. Bagaimana menurutmu, saudara? years later, and even then, nothing changed for me. We were both Saudaraku lahir beberapa tahun kemudian, dan itu pun tidak ada yang berubah bagi kami. given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from, India, and Dan dia ingin menekankan di sini bahwa dia ingin benar-benar menekankan untuk kita, karena dia berpikir banyak orang mungkin mengerti bahwa menjadi setara mungkin tampak sangat normal, tetapi dia berasal dari India. a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. It's actually a privilege. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. Banyak negara berkembang seluruh dunia lebih sering pada tidak ada ini pengecualian. Ini adalah pengecualian. Itu sebenarnya adalah hak istimewa. Itu adalah pengalaman pertama dia tentang perbedaan mencolok antara anak laki-laki dan perempuan datang pada usia yang sangat muda. I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. Simple. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic. Dia tumbuh di keluarga kelas menengah dengan orang tua yang sangat dermawan, yang terus-menerus mengingatkan mereka, dia dan saudara dia laki-laki, betapa beruntungnya mereka dan betapa mereka ini kembali ke mereka yang kurang beruntung. Itu bukanlah pilihan. To developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. Jadi dia ini mengadakan kunjungan di klinik keliling untuk mengembangkan komunitas di sekitar dan desa-desa sekitar tempat mereka tinggal di Bareilly. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. Jadi mereka memasukkan ke dalam ambulan ini dan orang tuanya memberikan perawatan medis secara gratis. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. So I would Jadi pekerjaan dia pada usia 8 tahun itu adalah asisten apoteker. count all the medicines, put them in an envelope, and give it out to patients. And I really took my job very seriously. Jadi dia ini pekerjaan saat dia menjadi apoteker itu adalah dia menghitung semua obat dan memasukkannya ke dalam amplop dan memberikan semuanya itu kepada pasien. Dan dia benar-benar serius dalam melakukan pekerjaan ini. Very seriously. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl or a man. Jadi ketika dia melakukan ekspedisi ini, semakin dia mulai memperhatikan hal-hal yang paling sederhana yang tidak membedakan antara laki-laki
dan dari perempuan atau sebaliknya, perempuan laki-laki. And from a woman. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. That's 12 and 13. Sebagai contoh ini, saat perbedaan tadi, misalnya anak perempuan ini dikeluarkan dari sekolah ketika mereka mencapai pubertas karena mereka dianggap siap untuk menikah dan mempunyai bayi saat berusia 12-13 tahun. While boys still enjoyed their childhood. Or basic human rights such as healthcare were denied. Sedangkan untuk anak laki-laki ini mereka menikmati masa kanak-kanak atau hak asasi manusia seperti kesehatan. Just because they were women. Let's call this. Anak laki-laki ini kesehatan perawatannya ditolak hanya karena perempuan. Whole experience trigger number 1 for me. Fast forward a few years and many, many triggers in between. Like a producer director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would. Jadi ini anggaplah sebuah pengalaman saat dia pengalaman yang membuat dia maju. Ini ada beberapa tahun dan banyak pemicu diantaranya seperti produser sutradara, misalnya di awal dia berkarir saat dia berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia mengatakan pada Chopra ini bahwa jika dia tidak setuju dengan persyaratan konyol atau gaji yang sangat rendah dalam filmnya. Just replace me. Warna lebih menyala di rambut. Jadi Gelap. Garnier Color Naturals. Berani berwarna. Low salary. Jadi dia nanti akan menggantikan si Chopra ini. In his movie, that he would just replace me. Because girls are replaceable in the entertainment business. Jadi dalam industri film, wanita itu sangat gampang digantikan. Jadi dibayar sangat rendah. That was a memorable one. Made me decide to make myself irreplaceable. But I think what really moved the needle for me Jadi itu yang membuat dia tidak tergantikan. and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education, and around the same time partner with UNICEF, was an encounter with my housekeeper. Tetapi dia berpikir apa yang benar-benar menggerakkan jarum bagi dia pada akhirnya membawa dia untuk menciptakan Yayasan Priyanka Chopra untuk kesehatan dan pendidikan pada waktu dia bermitra dengan UNICEF. Daughter. About 12 years ago, I came home from set early one day and she Saat 12 tahun lalu, was sitting in my library reading a book, and she must have been 8 or 9 years old, and sekitar 12 tahun lalu saat dia pulang setengah awal suatu hari, dia sedang duduk di perpustakaan dan membaca buku dan dia pasti berusia 8 atau 9 tahun. knew she loved reading. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh. Saat itu dia sedang membaca buku dan dia bertanya, saat dia membaca buku, jadi dia bertanya pada dia, mengapa kamu tidak pergi ke sekolah? Oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother, and I said, why isn't she in school? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they. Jadi alasannya dia tidak bisa ke sekolah karena orang tuanya tidak mampu. Orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Chose the boys. The reason
she would eventually get married and it would be a waste of money. Jadi mengapa mereka memilih anak laki-laki itu sebagai alasannya itu karena dia akhirnya akan menikah dan itu akan membuang-buang uang. I was completely blown and it shook me to my core. Jadi dia benar-benar hancur dan mengguncang si Chopra ini tadi. Eventually I decided to cover the cost of her education so that she could Jadi akhirnya dia memutuskan untuk continue to learn because education menutupi biaya pendidikannya. is a basic human right. Jadi si Chopra ini beranggapan bahwa pendidikan ini adalah salah satu bentuk dari hak asasi manusia. And a huge necessity, especially today. From that point on, Jadi pendidikan ini pada saat sekarang ini merupakan suatu kebutuhan yang wajib. I was determined to make a difference in as many children's lives as I could, in whatever big or small way that I could contribute. Jadi sejak saat itu dia bertekad untuk membuat perbedaan dalam kehidupan anak-anak sebanyaknya yang bisa dalam hal apapun yang besar atau kecil tuh. Jadi dia dapat There's a berkontribusi. really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely appropriate to say. Jadi ada kutipan yang sangat indah yang baru-baru ini dia dengar. To explain what I'm trying to say today. Jadi dia pikir itu benar-benar tepat untuk menjelaskan The hand that rocks apa yang dia coba katakan hari ini. the cradle, the procreator, the mother of tomorrow, a woman shapes the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as a girl child Jadi kuotasnya itu adalah tangan yang memujang buayan, sang prokreator, ibu masa depan, seorang wanita membentuk takdir, peradaban ironi, nasib yang tragis bahwa ciptaan yang indah seperti anak perempuan is today one of the gravest concerns facing humanity. anak perempuan saat ini adalah salah satu masalah paling serius yang dihadapi umat manusia. Girls have the power to change the world. Anak perempuan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, It is a fact, and yet today, dan itu adalah fakta. girls are more likely than boys never Jadi sekarang hari ini banyak anak perempuan yang seperti to set foot in a classroom, despite of all the efforts and progress made over the last 2 decades. Jadi selama 2 dekade ini banyak anak perempuan yang di ruang kelas. Jadi anak laki-laki ini tidak pernah menginjakkan kaki. Jadi lebih banyak di ruang kelas ini terdapat anak. I'm just going to give you a stat, more than 15 million girls of primary school age Jadi lebih dari 15 juta anak perempuan usia sekolah dasar will never learn how to read or write compared to 10 million boys. Jadi dari 15 juta anak perempuan di sekolah dasar tidak pernah belajar membaca atau menulis dibandingkan 10 juta anak laki-laki. Primary school, it's the beginning of our future. Over the last 11 years, I have witnessed firsthand the incredible work that UNICEF does. Jadi dia telah menyaksikan selama 11 tahun, telah menyaksikan secara langsung pekerjaan luar biasa yang dilakukan UNICEF For children around the world, especially victims and survivors of child marriage,
Jadi UNICEF ini yang dilakukan UNICEF untuk anak-anak di seluruh dunia, terutama para korban dan penyintas pernikahan, anak pindahan perang, displacement, war, sexual violence. But there is still so much work to do. And for me, that is the fuel to tapi masih banyak pekerjaan yang belum dilakukan. Dan itu menurut si Chopra, my fire. The reason I'm so committed to this cause, and that is where my passion stems from, because I know that a girl's education not just empowers families, but communities and economies. A result of her education jadi masih ada begitu banyak pekerjaan yang terus harus dilakukan, tapi itu menurut Chopra merupakan bahan bakar untuk api supaya dia terus berkomitmen untuk tujuannya, dan disitulah gairah dia berasal supaya pendidikan perempuan tidak hanya memperdayakan keluarga, tetapi hasil ekonomi, hasil dari pendidikannya semua. we all do better. It's just as simple as that. As entertainers and influencers sitting in this room, Jadi itu sebagai penghibur dan influencer yang duduk di ruangan ini. I feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless, which is why I applaud each and every Jadi itu merupakan tanggung jawab sosial kita untuk menjadi suara yang tidak untuk bersuara. Itulah sebabnya woman in this room for being such a badass. semua wanita di ruangan ini seperti badass. For using your platform and your voice to contribute to change and for ensuring that Jadi wanita yang ada di ruangan tersebut harus menggunakan platform dan bersuara untuk berkontribusi pada perubahan. there is not even one lost generation as long as we are alive. I'd like to thank Variety and all of you for encouraging me Jadi dan memastikan bahwa tidak ada suatu generasi yang hilang selama kita hidup. and all of us in this room to keep going and fighting on. Thank you so much. Jadi dia mengucapkan terima kasih kepada berbagai dan semua yang telah mendorong si Priyanka ini dan semua yang di ruangan ini untuk terus maju dan berjuang. Jadi itulah, terima kasih. Salah satu cara efektif untuk belajar bahasa baru adalah untuk mempelajarinya melalui sumber-sumber yang kita sukai.